رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاركون والحاضرون الكرام، نحن اليوم نجلس سويا ونحن بصدد برنامج الدورة الشرعية المكثفة حول مباحث فقه الصيام. فأنا رئيس الجلسة لهذا البرنامج، سأقرأ لكم سلسلة هذا البرنامج. أولا الافتتاح الذي قد مررنا به حديثا. ثانيا إلقاء الدرس من فضيلة مدير معهد جوهرة العلم فضيلة الأستاذ كي هجي أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى. ثالثا طرح الأسئلة والأجوبة عليها. رابعا الاختتام. ثم نخطو إلى البرنامج التالي، ألا وهو إلقاء الدرس من فضيلة مدير معهد جوهرة العلم فضيلة الأستاذ كي هجي أحمد زين الدين البنجري حفظه الله تعالى، فنفضله مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam Rabu, malam yang ke-16 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah, bertepatan dengan 3 Februari 2026. Kita kembali duduk bersama di dalam sebuah program Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah Al-Mukaththafah haula mabahithi fiqh siyam. Kajian Islam intensif seputar pembahasan fikih puasa. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga, dan di dalam pertemuan yang ketiga kita memulai membahas nomor 5, yaitu keutamaan puasa Ramadan. Alaysa kadzalik? Sahih? Raqmul arba'ah. Baik. Nomor 4, sunnah dan adab puasa. Ahibati at-talabah wa talibat, afani Allah wa iyakun, para santri, putra putri pesantren dan ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan
kesunahan atau yang disebut dengan sunnah dan adab puasa, maksudnya adalah hal-hal yang disunnahkan dan dianjurkan saat berpuasa, hal-hal yang disunnahkan dan dianjurkan saat berpuasa. Disunnahkan artinya diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak tegas, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Disunnahkan artinya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak tegas, diancam dengan siksa, tidak diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Itu yang dimaksud dengan sunnah di dalam nomor 4 ini. Itu yang dimaksud dengan sunnah di dalam nomor 4 ini. Adapun adab-adab adalah kelakuan dan ucapan yang baik yang dianjurkan di dalam berpuasa. Kelakuan dan ucapan yang baik yang dianjurkan di dalam berpuasa. Nah, kita masuk kepada al-mabhathul awal, pembahasan yang pertama, adabun tata'allaqu bil iftar. Adab tata'allaq bil iftar. Adab-adab yang berkaitan dengan berbuka puasa. Fa yusannu lis-shaimi ta'jilul fitr idza tahaqqaqa min ghurubi syams. Disunnahkan, itu dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk segera berbuka jika telah nyata terbenam matahari. Jika telah nyata terbenam matahari. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitra. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Berarti para santri apabila sudah nyata waktu berbuka, jangan ditunda-tunda, tetapi segera berbuka. Ini perhatian kadang-kadang terjadi pada buka bersama, terutama di warung makan. Dia menunggu untuk datang makanan tersebut dari warung makan tersebut. Ternyata warung makannya belum datang-datang, padahal sudah azan, sudah lama azan. Ini keliru di dalam kesunahan berpuasa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan la yazalun nasu bi khair ma ajjalu al-fitra. Masih saja manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian juga akhrajahu Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun dinu zahiran ma ajjalan nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Masih saja agama nampak jelas selama orang-orang menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Karena kaum Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka.
kaum Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka. Maka jangan sampai mencontoh kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, kemudian juga berdasarkan ijma', para ulama bersepakat seperti misalkan yang dinukilkan oleh oleh Ibnu Rushd, wa ajma'u ala anna min sunani as-saum ta'khirus sahur wa ta'jil al-fitr. Para ulama bersepakat bahwa termasuk daripada kesunahan puasa mengakhirkan bersahur dan menyegerakan berbuka. Nah, ini berarti kesunahan berpuasa. Ada permasalahan fikih di dalam pembahasan ini. Hukmul fitr bi ghalabati dhann. Hukmul fitr bi ghalabati dhann. Hukum berbuka puasa dengan prasangka yang besar. Belum begitu yakin dia waktu berbuka. Sangkaan dia saja ini sudah kayaknya terbenam. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat matahari. Karena dia belum bisa memastikan bahwa matahari terbenam. Fa yahkumu bi ghalabati dhannihi annahu qad gharabatis syams. Dia menghukumi dengan prasangka besarnya bahwa sudah terbenam matahari. Bagaimana ini hukumnya? Fanaqul yajuzul al-fitru idza ghalaba ala dhannihi anna syamsa qad gharabat. Yajuz al-fitr idza ghalaba ala dhannihi anna syamsa qad gharabat. Boleh berbuka jika sangkaan dia secara besar bahwa matahari sudah terbenam, boleh berbuka. Dan ini bittifaqil madzahibil fiqhiyah al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan madzhab fikih yang 4. Ma huwa ad-dalil? Ad-dalil hadis an Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha qalat aftarna ala ahdi Nabi SAW yawma ghaim thumma tala'ati syams. Unzuru, kita pernah berbuka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa banyak awan gelap. Kita buka, kemudian ternyata setelah hilang awan gelapnya, mataharinya masih ada. Berarti batalkah puasanya? Maka jawabannya la, tidak batal. Ya, jawabannya tidak batal. Nah, kenapa? Karena sahabah aftaru binaan ala ijtihadin minhum. Karena sahabah aftaru binaan ala ijtihadin minhum. Haitsu ghalaba ala dhanihim anna syamsa qad gharabat wa kanu fi yaumin ghaim. Yang mana para sahabat berbuka karena sudah beristihad mereka, sepertinya sudah waktu berbuka. Yang mana waktu itu hari sangat pekat mendungnya. Sangat pekat mendungnya. Nah, di sini walam yungkar alaihim, Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari mereka. Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila seseorang mengira dengan perkiraan besarnya gara-gara ini mendung, sepertinya sudah waktu berbuka. Ternyata pas dia berbuka, hilang mendungnya, matahari masih belum terbenam. Nah, maka pada saat itu tidak mengapa, sah puasanya. Nah, kemudian kesunahan yang kedua, pembahasan yang kedua adalah bersahur. Nah, ma huwa ta'rif as-suhur was-sahur? Al-awwal bi dhammi sin wa tsani bi fathi sin. As-suhur was-sahur. Apa bedanya antara suhur dengan sahur? Sinnya pakai dhammah, yang satu sinnya pakai fathah. Suhur dengan sahur.
Maka perhatikan baik-baik, apabila pakai dhammah ini adalah fi'il. Seperti wudu, fi'lul wudu. Apabila pakai dhammah berarti ini adalah perbuatan. Suhur, wudu, perbuatan makan sahur, suhur. Wudu, perbuatan berwudu. Apabila pakai fathah, maka ini adalah ta'am as-sahar, makanannya. As-sahur berarti makanannya, makanan sahur itu sendiri. Al-wudu, airnya, air yang digunakan untuk berwudu. Itu bedanya harokat dhammah dengan harokat fathah. Sahur, apa tadi sahur? Ta'amus sahar. Ta'am, makanan sahur, makanan. Adapun suhur, makan sahur, makan sahurnya. Itu bedanya. Naam. Baik. Ma hukmu as-sahar? Ma hukmu as-sahur atau as-suhur? Ma hukmu as-suhur? Permasalahan selanjutnya adalah ma hukmu as-suhur? Hukmuhu yustahabbu liman arada as-siyama an yatasahhar. Dianjurkan. Jadi hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah bagi siapa yang ingin berpuasa untuk bersahur. Apa dalilnya? Dalilnya bis sunnah al-qauliyah wal fi'liyah. Dalilnya dengan hadis berupa ucapan Rasulullah dan perbuatan Rasulullah, al-qauliyah wal fi'liyah. Hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Tasahharu, bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam bersahur ada berkahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Naam. Hadza qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya bagaimana? Diceritakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya para sahabat pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Idzan thabata as-suhur 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil haditsil qawli wa bil haditsil fi'li. Jadi tetap sahur bersama Rasul, tetap sahur Rasul SAW dengan hadis berupa ucapan dan hadis berupa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kalau ada yang bertanya, mengapa dia sunnah tidak wajib? Bukankah di situ ada perintah? Tasahharu, bersahurlah. Wal aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah, aturannya wujub, wajib. Mengapa ini menjadi sunnah? Maka jawabannya karena ijma'. Karena apa? Ijma'. Para ulama berijma'. Di antaranya yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau berkata, wa ajma'al ulama ala istihbabi as-suhur annahu laysa biwajib. Para ulama bersepakat berijma' bahwa sahur dianjurkan, bukan wajib. Jadi kalau ada yang bertanya, mengapa ada perintah tetapi tidak wajib? Maka jawabannya apa? Karena ada apa? Karena ada ijma'. Apa arti ijma'? Kesepakatan para ulama. Apa arti ijma'? Kesepakatan para ulama. Taib.
Thumma al-mas'alah al-ukhra, ma huwa fadlu as-sahur, ma huwa fadlu as-suhur. As-sahur fihi barakah, as-sahur fihi barakah. As-sahur berarti makanannya, makanan sahur itu ada berkahnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Taib. Ma huwa barakatus sahur? Ma hiya barakatus sahur? Uktubu. Berkahnya sahur itu apa? Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa sababul barakati fi taqwiyatuhu as-sa'ima 'ala as-shaum. Sahur menguatkan orang berpuasa. Satu, sahur menguatkan orang berpuasa. Wa tansyituhu lahu, dan menyemangatkan orang yang sedang berpuasa. Wa farahuhu lahu, dan menggembirakan orang yang sedang berpuasa. Wa tahwinuhu alaih, dan meringankan puasa, meringankan puasa. Nah, jadi menguatkan orang yang berpuasa, menyemangatkan orang yang berpuasa, menggembirakan orang yang berpuasa, meringankan orang yang berpuasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqil 'Aid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam. Perhatikan. Inna iqamatas sunnah tujibul ajra wa ziyadatah. Makan sahur itu berarti menegakkan sunnah Rasul. Makan sahur berarti menegakkan sunnah Rasul yang mengkonsekuensikan lebih banyak pahala. Yang mengkonsekuensikan lebih banyak pahala. Taib. Kemudian permasalahan selanjutnya, termasuk berkah juga adalah bahwa sahur berkahnya membedakan puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Sahur membedakan puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Ini berdasarkan hadis an Amr ibn al-As radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akalatus sahr. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, makan sahur. Naam. Hadhihi min barakatis sahur. Hadhihi min barakat as-sahur. Taib. Sekarang masalah al-ukhra, mata al-waqt al-afdal lis-suhur? Mata al-waqt al-afdal lis-suhur? Kapan waktu yang paling afdal untuk sahur? Kapan waktu yang paling afdal untuk sahur? Yusannu ta'khir as-suhur ma lam yakhsha tulu'al fajr. Yusannu lis-sha'im ta'khir as-suhur ma lam yakhsha tulu'al fajr. Disunahkan untuk mengakhirkan sahur selama tidak takut terlambat.
terbit fajar. Disunahkan mengakhirkan sahur selama tidak takut terlambat terbit fajar. Ma huwa dalil? Unzuru huna, isma'u jayidan ad-dalil. Hadis an Anas radhiyallahu anhu anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu ahdatha annahum tasahharu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila as-salah. Qultu ay Anas kam bainahuma? Qala qadru 50 ayah. Isma'u jayidan al-hadith, isma'u jayidan al-hadith, la ahad yatakallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bercerita bahwa Zaid bin Thabit, sahabat Rasulullah, beliau meriwayatkan beliau pernah bersahur bersama Rasulullah, sahur bersama Rasulullah. Kemudian setelah itu bangun mendirikan salat, yaitu diadzankan. Kemudian Anas bertanya, berapa jarak antara sahur kalian dengan adzan? Apa jawab Zaid bin Thabit radhiyallahu an? Qadru 50 ayat. Sekitar orang membaca Al-Quran 50 ayat. 50 ayat sekitar seperempat juz, 2,5 lembar. 2,5 lembar mungkin seperempat menit, seperempat jam. 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Ini waktu yang paling afdal untuk bersahur. Ini waktu yang paling afdal untuk bersahur. Jadi 15 sampai 20 menit sebelum berbuka puasa. Sebelum azan subuh. Nah. Dan ini juga dinukilkan ijma' oleh para ulama. Wa ajma'u ala anna man amin sunanil shaum ta'khira as-suhur. Para ulama bersepakat bahwa termasuk kesunahan puasa mengakhirkan sahur. Berapa menit tadi kira-kira? 15 sampai 20. Coba sekali-kali baca ayat yang wajar, surat Al-Baqarah misalkan 50 sampai 60 ayat. Kira-kira berapa menit? Hitung. Dan ini menunjukkan hal yang penting. Ini menunjukkan bahwa para sahabat la ya'rifuna sa'ah. Mereka kenal dengan waktu. Mereka kenal menentukan waktu dengan tilawatul Quran. Itu menunjukkan bahwa mereka dekat dengan Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran. Mereka janjiannya dengan qadru 50 ayat atau 60 ayat. Sekitar 50 sampai 60 ayat orang baca Quran. Nah, ini perhatian agar para santri terutama nanti dalam bulan Ramadan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Taib. Ma yusannu at-tasahhuru bihi. Ma yusannu at-tasahhuru bihi. Yusannu at-tasahhur bit-tamr. Dianjurkan untuk bersahur dengan kurma tamar. Dengan kurma tamar. Bidalil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma tamar. Kurma tamar. Kurma tamar kira-kira seperti ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kering. Yang kering. Yang kering. Kurma tamar. Atau seperti ini. Ini adalah kurma tamar. Tamar itu artinya kering. Ya, kurma yang sudah kering. Baik. Nah, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang beriman adalah at-tamr. Sekarang pembahasan yang ketiga. Ijtinabus shaim lil muharramat wal ishtighal bit ta'at. Intabihu, hadha muhim jiddan. Ijtinabus shaim lil muharramat
wa al-ishtighal bit-ta'at. Di sana ada beberapa hal yang diharamkan saat berpuasa, yang mengurangi pahala berpuasa. Perhatikan hal-hal yang mengurangi pahala berpuasa. Misal hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan dan perbuatan kebodohan, maka Allah tidak memiliki hajat orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak bermanfaat kalau dia puasa sambil berdusta, bohong, atau puasa sambil melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan. Seperti siapa? Seperti apa? Seperti bersaksi palsu, bersumpah palsu, mengoplos, memalsukan, memarkup. Ini termasuk daripada perbuatan kedustaan. Dan perbuatan kebodohan. Seperti apa perbuatan kebodohan? Seperti hal-hal yang dilarang dalam agama. Misalkan al-ghibah, menggibah, menyebutkan keburukan orang lain tidak di hadapannya. An-namimah, mengadu domba. Al-ghish, menipu. As-sukhriyah lil akharin, menghina orang lain. Sama'ul ma'azif, mendengarkan musik, kemudian mendengarkan musik dan lain-lainnya dari maksiat-maksiat. Maka diharapkan saat berpuasa menjauhi hal-hal maksiat karena mengurangi pahala puasa. Kemudian juga hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim, perhatikan baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni imru'un shaim. Perhatikan ini hadis penting. Maka jika salah seorang di antara kalian pada hari itu berpuasa, maka janganlah dia melakukan rafath. Tulis apa rafath itu? Tulis apa rafath itu? Qala Ibnu Hajar wal muradu bir rafath al kalamul fahish. Yang dimaksud dengan rafath adalah ucapan kotor, keji, porno. Ya. Yutlaqu ala hadza wa ala al jima', atau ucapan yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki dan perempuan. Wa ala muqaddimati, atau ucapan yang berkaitan dengan pendahuluan-pendahuluan yang menunjukkan kepada perkara tersebut. Hati-hati, puasa-puasa harus menjauhi ini. Wa ala dzikrihi minan nisa'i au mutlaqan, atau ucapan yang berkaitan dengan perempuan, syahwat kepada perempuan, termasuk di zaman sekarang melihat hal-hal yang diharamkan. Ini termasuk rafath, melihat hal-hal yang diharamkan, dan sangat banyak di zaman sekarang. Dan saya hanya bisa mengucapkan kepada kalian, ittaqullah, ikhsha lillah, takutlah kepada Allah, khusyuk, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takwalah kepada Allah. Alam ya'lam bi anna allaha yara. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah melihat? Idza khalauta fala taqul khalautu walakin qul innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Jika engkau berkesendirian,
jangan ucapkan saya sedang sendirian di kamar. Tetapi ucapkanlah sesungguhnya yang menciptakan kegelapan, dia sedang melihatku. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaskhab, dan tidak melakukan sakhab. Ma huwa sakhab? Uktubu. As-sakhabu al-khisamu was-siyah, kama qala Ibnu Hajar fi Fathil Bari. As-sakhabu al-khisamu was-siyah, kelahi sambil mengangkat-ngangkat suara. Dan ini sering terjadi saat berpuasa. Kenapa? Karena puasa orang lapar, orang haus, makanya sering marah. Biasanya orang-orang marah itu biasanya sedang lapar, sedang haus. Nah, biasanya sedang lapar dan sedang haus. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Kalau ada orang menghinanya atau mengajak bertengkar dengannya, maka dia mengucapkan inni sha'im. Para ulama mengatakan ini diucapkan dengan lisan, inni sha'im. Mohon maaf saya sedang puasa. Jadi nggak bisa ngeladeni bertengkar. Mohon maaf saya sedang puasa. Ada yang mengatakan ini dengan qalbunya, tidak mengucapkan dengan lisannya. Tapi jangan sampai mohon maaf saya sedang puasa, dia tonjok juga. Wah, jangan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, coba saya memperhatikan ini dari tadi kelas ini ada yang bercanda, melihat-lihat ke belakang. Hati-hati. Ana arakum min huna. Ya. Hati-hati kelas ini. Ihsan, shaf tasi'. Intabihu ya ikhwah. Hadza majlisul ilm. Nah. Dari hadis ini coba jawab kalian yang sibuk-sibuk dari tadi. Saya jawab. Dari hadis tadi yang terakhir saya sebutkan, apa larangan-larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Nah. Man yujib antum ya ashab sabtasa, ashabul wara, man yujib? Yalla, la takhfidhu ru'usakum, irfa'. Man yujib? La ahad yujib? Baik, ajib. Saya heran kenapa santri ilmu sekarang sedikit adabnya. Canda, mungkin keamanannya kurang perhatian. Cuma berdiri doang. Harus perhatikan dong. Nah, yalla qul surah. Ada murafath wa sakhat. Ma ma'na rafath? Kalamul fahish. Wa au at-takallum anil jima' au ala muqaddimati au الذكر بالنساء. طيب أو الذكر عن النساء. نعم أحسنت. انتبهوا يا إخوة، انتبهوا. أنا لا أتذكر عن الصف التاسع إلا خيرا، فلا تلوثوا دفعتكم. Saya tidak mengingat kelas 9 sekarang kecuali kebaikan. Jangan kalian kotori ingatan saya itu. Kenapa harus ketawa saat majelis ilmu itu, kenapa?
Saat hadis Rasulullah SAW dibacakan, kenapa harus ketawa? Kulli billahi alaik kulli. Hal hadha min adab? Billahi alaik. Hadis Rasul dibacakan kalian cengengesan. Lesh yani? Anta sigara. Lesh. Kalau ada Rasul SAW di hadapan kita, kemudian bersabda, kalian berani cengeng. Ajibun amrukum ya Syekh. Aneh perkara kalian. Dari pertama menit saya duduk di sini, sudah tidak memperhatikan. Akhi, ihtafidh bil adab. Wa jam'iyyat at-talabah ihtafidhu bit talabah. Mahamukum laysa faqat al-qiyam. Mahamukum al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dulu ulama salaf dulu kalau seperti itu ditinggal, saya tinggal. Yang rugi antum, yang rugi murid. Ulama dulu mahal harganya. Yang enggak mau belajar ya sudah, saya tinggal. Lihat orang cengengesan, majelis ilmu tawaktiwi, tinggal ngapain diajarin. Ihtafidhu bil adab ya ikhwah. Ada waktunya kita bercanda, ada waktunya kita di majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya dibacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adzin. Tafadhal bil adhan. وهذا عند الأذان لا أحد يكلم صاحبه استمع للأذان ويرد على المؤذن لا أحد يكلم صاحبه لستم الصغار أنتم طلاب العلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
طيب نواصل درسنا. Wasalna ila, kita sudah sampai kepada yaitu hal-hal yang disunahkan untuk orang yang sedang berpuasa, yaitu menjauhi yang diharamkan dan menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang keempat. Sebelum pembahasan keempat, uktubu hadza kalam jayyid jiddan. An Jabir radhiyallahu anhu qala idza sumta An Jabirin radhiyallahu anhu qala idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Wada' adzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika waqarun wa sakinah wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawa. Ana u'id intabihu jayyidan. Idza sumta, jika engkau sedang berpuasa, falyasum sam'uka, puasakanlah pendengaranmu. Hati-hati nanti kalau pulang jangan asal dengar, asal lihat, sayang puasanya. Asal dengar musik, dengar perkataan-perkataan kotor, dengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Falyasum sam'uk wa basaruk, dan matamu, puasakanlah matamu dari melihat hal-hal yang diharamkan. Dan terlalu banyak di zaman sekarang, terutama yang memegang HP. Kalian nanti berpuasa, kalian ini kan sudah baligh, semuanya punya buku catatan amal. Jangan sampai puasanya malah puasa orang awam. Apa itu puasa orang awam? Ahwanus siyam tarkut ta'ami wasyarab. Puasa paling ringan adalah cuma meninggalkan makan dan minum, tapi maksiat jalan terus. Telinganya tidak dijaga, matanya tidak dijaga. Falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk, lisannya dijaga. Lisannya puasakan. Dari apa? Anil kadhib, dari dusta, wal maharim, dan juga dari hal-hal yang diharamkan. Dusta, ghibah, namimah, al-yamin al-ghamus, sumpah palsu, ya. Wada'adzal jar, dan lisannya jangan menyakiti tetangga, menghina orang, menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika yauma shaumika waqarun wa sakinah. Hendaknya pada hari berpuasamu penuh dengan ketenangan, wibawa. Orang puasa itu penuh dengan ketenangan, wibawa. Tidak ketawa hahaha. Ya, tidak sering bercanda. Puasa itu tenang, penuh wibawa. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan jadikan hari puasamu sama dengan hari berbukamu tidak puasa. Beda, hari puasa dengan hari berbuka beda. Puasa penuh dengan ketenangan, puasa penuh dengan kewibawaan. Jangan samakan hari puasamu dengan hari berbukamu. Hadza kalam jamil jiddan, ihfazuha. Thumma hunaka kalamun akhar atau masalah ukhra. Di sini ada permasalahan lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, perhatikan permasalahannya. Kam min sha'imin laisa hadduhu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak? Berarti banyak sekali. Kam min sha'im,
Hadza yadullu 'alal kathrah. Berapa banyak? Berarti banyak sekali. Berapa banyak orang yang berpuasa? Tidak ada pahala puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Nah, ini hati-hati. Rugi kita. Sebulanan puasa tapi cuma dapat lapar dan haus. Apa sebabnya? Sebabnya tadi. Sebabnya adalah karena mengerjakan yang haram. Mengerjakan yang haram. Jadi sistem berpikirnya begini. Puasa itu kan meninggalkan yang mubah, yang halal. Minum kita tinggalkan demi puasa, padahal dia halal. Makan kita tinggalkan demi puasa, padahal dia halal. Bersetubuh dengan istri kita tinggalkan demi puasa, padahal dia halal. Nah, meninggalkan yang halal, tapi yang haram dikerjakan. Nah, ini yang membuat akhirnya puasanya cuma dapat lapar dan haus. Saya ulangi. Meninggalkan yang halal, yaitu berpuasa. Tapi yang haram tetap dikerjakan. Ini enggak manfaat. Yang halal saja kita tinggalkan, apalagi sampai yang haram. Semestinya begitu. Yang halal kita tinggalkan, makan, minum, kita tinggalkan demi puasa. Ya. Apalagi yang haram harusnya lebih ditinggalkan. Makanya perhatikan perkataan. Kalau ada orang bertanya, Ustadz, kan orang berpuasa itu sudah berusaha untuk puasa, masa enggak dapat pahala puasa sama sekali? Iya, berdasarkan hadis Rasul. Berapa banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar haus, enggak ada pahalanya sama sekali. Hati-hati ini nanti dalam bulan Ramadan. Jangan main-main. Ya, hati-hati dalam bulan Ramadan, jangan main-main. Apa rahasianya? Kenapa puasa tapi dia mengerjakan yang haram, tidak ada pahalanya sama sekali, padahal kan dia puasa? Coba perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, uktubu hadza. Wa sirru hadza, saya sampai hafal ini karena saking pentingnya perkara ini. Wa sirru hadza, rahasianya adalah anna man taqarraba ilallah, bahwa siapa yang mendekatkan diri kepada Allah bitarkil mubahat, dengan meninggalkan yang mubah, bitarkil mubahat, dengan meninggalkan yang mubah, la yakmul, tidak sempurna, hatta yataqarraba ilaih, sampai dia mendekatkan diri kepada Allah, hatta yataqarraba ilaih bitarkil muharramat, hatta yataqarraba ilaih bitarki al muharramat, sampai dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang haram. Ya, saya ulangi. Wasirru hadza, rahasianya adalah anna man taqarraba ilallah, bahwa siapa yang mendekatkan diri kepada Allah bitarkil mubahat, dengan meninggalkan yang mubah, la yakmul, tidak sempurna, hatta yataqarraba ilaih, sampai dia mendekatkan diri kepadanya bitarkil muharramat, dengan meninggalkan yang haram. Faman irtakaba al-muharramat, maka barang siapa yang meninggalkan yang haram, wa taqarraba ilallahi, saya ulangi, barang siapa yang mengerjakan yang haram, man irtakaba al-muharramat, barang siapa yang mengerjakan yang haram, wa taqarraba ilallah bitarkil mubaha, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah. Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah. Kana bimathabati
man yatrukul faraid wa taqarraba ila Allah bitarkin nawafil. Karena maka dia seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan mengerjakan amalan sunnah. Nah, ini nggak ada manfaatnya. Saya beri contoh nih, puasa-puasa masih mendengarkan musik, nonton film, masih main game yang ada musiknya. Ini seperti orang sholat taraweh tapi tidak sholat subuh. Manfaat nggak? Hah? Nah, sama itu. Puasa meninggalkan yang mubah tapi masih mengerjakan yang haram. Nggak ada manfaatnya. Tidak ada apa? Manfaatnya. Itu rahasianya. Mengapa orang yang berpuasa tidak dapat pahala kalau dia mengerjakan maksiat kepada Allah? Dapat pahalanya cuma dapat lapar dan haus. Rahasianya apa? Karena dia meninggalkan yang mubah tapi masih mengerjakan yang apa? Yang haram. Paham ini para ikhwah permasalahannya? Coba saya coba sekarang. Ghazi. A'ti mikrofon li Ghazi. Irfa' yadaka ya Ghazi. Naam. Hal fahimta ya Ghazi? Hal fahimta al-mas'alah? Assalamualaikum ya Ustaz. Lau samahta an tukarrir as-su'al. Baik. Soali, hal fahimta al-mas'alah? Fahimtu ya Ustaz. Fahimta. Bayyin lana. انتبهوا جيدا. بعد هذا اختار شخصا آخر. نعم. ما هي المسألة التي نحن بصددها؟ أن الصائم لابد أن يترك المحرمات. أحسن. فإذا فعل المحرمات ماذا عليه؟ هل الصائم إذا فعل المحرمات ينال الأجر؟ لا. لا. ماذا ينال؟ إثم. الإثم. الجوع والعطش. الجوع والعطش فقط. طيب سؤالي الآن، ما سر أن الصائم إذا فعل المحرمات ينال فقط الجوع والعطش ولا ينال الأجر أبدا؟ Apa rahasianya? Orang kalau puasa tapi mengerjakan yang haram, dia cuma dapat apa? Haus dan lapar. Apa rahasianya? Kenapa demikian? Naam. Irtakabal muharramat wa taqarraba ila Allahi bitarkil mubahat. Naam. Annahu irtakabal muharramat thumma taqarraba ila Allah bitarkil mubahat. Dia mengerjakan yang haram. Dalam mengerjakan yang haram dia meninggalkan yang mubah. Ini seperti orang apa? Mengerjakan apa? Amalan sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Berpahala enggak orang seperti ini? Tidak. Itu rahasianya. Fahimtum? Baik. Nah. Al-an nuwasil pembahasan yang keempat. Ucapan yang disampaikan orang yang berpuasa ketika dicela atau diajak bertengkar. Apa ucapannya? Maka
Ucapannya adalah mengucapkan inni saim. Saya sedang berpuasa. Saya orang yang sedang berpuasa. Naam. Hal yaquluhu bilisani aw fi qalbih? Apakah dia mengucapkan dengan lisannya atau dengan kalbunya? Maka jawabannya bisa dua-duanya. Dengan lisannya atau dengan kalbunya. Naam. Al-mabhathul khamis ma yaf'alu as-sha'im idza du'iya ila ta'am. Pembahasan yang kelima, sikap orang yang berpuasa ketika diundang makan. Nah, ini nanti kita bicarakan karena ini tidak membicarakan tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak seperti ini. Ya, walaupun diundang makan, Ramadan tetap tidak boleh datang. Ini adalah pembicaraan pada puasa sunnah. Ini adalah pembicaraan pada puasa sunnah. Baik. Sekarang nomor 5. Sekarang poin nomor 5. Yang pertama adalah keutamaan puasa Ramadan. Keutamaan puasa Ramadan. Al-awwal tukaffiru al-khataya, menghapuskan dosa dan kesalahan. Puasa Ramadan menghapuskan dosa dan kesalahan. Wad dalil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat kepada Jumat lainnya, Ramadan kepada Ramadan lainnya, menghapuskan dosa di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Menghapuskan dosa di antaranya jika dijauhi dosa-dosa besar. Nah. Kemudian juga hadis Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian fadlu siyami syahri Ramadan al-thani, yang kedua, keutamaan puasa bulan Ramadan yang kedua adalah sababu dukhulil jannah. Sababu dukhul jannah. Siyamu Ramadan sababu dukhul jannah. Berpuasa bulan Ramadan penyebab masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhul jannah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, aku ini kalau salat 5 waktu, lihat, amalannya cuma sedikit. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, aku tidak tambah kecuali itu saja. Apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Masuk surga. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian keutamaan puasa Ramadan yang ketiga, mengangkat derajat di dalam surga. Mengangkat derajat di dalam surga. Ceritanya ada hadis dari Talhah bin Ubaidillah. Perhatikan baik-baik. Isma'u huna. Talhah bin Ubaidillah. Beliau bercerita bahwa ada 2 orang yang masuk ke dalam Islam. Yang satu setelah masuk berjihad, semangat jihad,
sampai mati syahid. Yang satu lagi yang baru masuk Islam ini tidak berjihad, tetapi dia hidup 1 tahun lagi daripada yang ini. Misalkan ini meninggal di sini, dia hidup 1 tahun lagi, tapi dia tidak berjihad, baru dia mati juga. Lalu Talhah bin Ubaidillah bermimpi, orang yang pertama kali masuk surga malah orang yang ini, yang terlambat mati, yang tidak berjihad. Sedangkan yang ini, yang mati syahid, dia terlambat masuk surga. Kemudian Talhah bin Ubaidillah menceritakan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, ini orang masuk Islam, ini orang masuk Islam. Yang satu semangat berjihad sampai mati syahid, yang satu tidak. Kenapa ini duluan masuk surga, sedangkan ini belakangan? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah orang ini masih hidup selama 1 tahun setelah orang ini meninggal? Wa adraka Ramadan, bukankah dia mendapati puasa bulan Ramadan setahun lagi daripada orang ini? Kata para sahabat, "Bala, iya wahai Rasulullah." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fama bainahuma ab'adu minal sama'i wal ard." Maka jarak antara keduanya lebih jauh dari antara langit dan bumi. Jadi puasa Ramadan jangan diremehkan. Orang mendapatkan puasa Ramadan itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pembahasan yang keenam, hukum puasa Ramadan dan hukum meninggalkannya. Hukmu shaumi syahri Ramadan. Ini perhatikan baik-baik. Hukmu shaumi syahri Ramadan wajibun. Hukum puasa bulan Ramadan adalah wajib. Hukumnya wajib. Apa itu wajib? Syariat yang diperintahkan oleh Allah dengan keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Apa dalilnya? Ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, dituliskan atas kalian puasa. Tabi'uhuna, unduruhuna jayidan. Apabila kalian dapati di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasul, kataba ala, kutiba ala, maka bagi yang sudah belajar ilmu usul fikih, darastum hadza wala? Hadza yadullu ala madza? Yadullu ala al-amr. Ini menunjukkan kepada perintah. Kutiba ala, kataba ala, dituliskan atas kalian. Wahai orang beriman, dituliskan atas kalian puasa. Ini adalah lafaznya menunjukkan kepada perintah. Perintah menunjukkan kepada kewajiban. Ayat yang lain apa? Kutiba alaikumu al-qisas. Kutiba alaikumu al-qital. Diwajibkan atas kalian qisas. Diwajibkan atas kalian berperang. Naam. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Perhatikan baik-baik. Silahkan cari mana yang menunjukkan kewajiban. Saya bacakan ayatnya, saya artikan ayatnya. Mana ayat yang menunjukkan kepada kewajiban? Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan yang jelas dari petunjuk dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa dari kalian yang melihat bulan Ramadan, maka berpuasalah. Mana mahallus syahid minal ayah?
fal yasumhu. Lam di sini lamul amr, fal yasumhu. Lam di sini adalah lam perintah, menunjukkan kepada kewajiban. Dan juga berdasarkan ijma', ya, berdasarkan kesepakatan para ulama tentang hukum puasa bulan Ramadan adalah wajib. Nah, baik. Permasalahan yang selanjutnya, hukum meninggalkan puasa Ramadan. Nah, perhatikan baik-baik. Hukum meninggalkan puasa Ramadan. Hukmu man taraka shauma syahri Ramadan jahidan li fardhiyatihi. Jahidan li fardhiyati. Hukum meninggalkan puasa bulan Ramadan karena mengingkari kewajibannya. Mengingkari kewajibannya, maka bahwa kafir. Dia kafir. Kalau mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, maka dia apa? Kafir. Meskipun dia puasa. Nih, kalau saya tanya orang, puasa Ramadan wajib enggak? Enggak wajib. Kamu puasa enggak? Iya, puasa. Dia kafir, meskipun puasa. Kenapa? Karena mengingkari kewajiban puasa. Baik. Nah, sekarang hukum man taraka shaumi syahri Ramadan muta'ammidan kasalan. Meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja, dengan karena malas, kasalan, malas. Enggak mau puasa, malas. Apa hukumnya? Maka jawabannya adalah dia berarti sudah mengerjakan perbuatan dosa besar. Mengerjakan perbuatan dosa besar. Ya. Taib. Al-mas'alah, hal yajibu alaihi al-qadha idza taba? Apakah wajib dia mengqadha kalau dia bertaubat? Dulu misalkan saya sudah baligh tapi tidak puasa. Apakah wajib saya mengqadha puasa dulu-dulu itu kalau saya sudah bertaubat? Jawabannya khilafun bainal ulama. Terjadi khilaf di antara para ulama. Al-jumhur qalu annahu yajibu alaihi al-qadha. Jumhur mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Sedangkan sebagian ulama muhaqqiqin, ulama peneliti mengatakan tidak wajib mengqadha, dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Kenapa? Karena puasa Ramadan ada waktunya. Jika dia tinggalkan, kemudian dia puasa di selain waktunya, tidak sah. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Seperti sholat maghrib, sholat isya, ada waktunya. Jika dikerjakan di luar waktu, di waktu zuhur tidak diterima. Nah, sama itu, puasa Ramadan ada waktunya. Jika dikerjakan di luar Ramadan tidak sah. Idzan, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, maka dia mengerjakan perbuatan dosa sangat besar. Untuk ingin tahu pahalanya, siksanya bagaimana? Siksanya, saya bacakan hadisnya. Anna atani rajulan, kata Rasulullah SAW, datang kepadaku dua malaikat. Fa'akhadha bidhaba'i, lalu mereka mengangkat ini, dua-duanya mengangkat. Faqala fa'ataina jabalan, kita mendatangi gunung yang sangat tinggi. Faqala is'ad, lalu dia mengatakan, malaikat tersebut mengatakan, dakilah gunung tersebut. Faqultu la utiquhu, aku katakan aku tidak sanggup untuk mendakinya. Qala inna sanusahilu lak, kami akan mudahkan menaiki gunung tersebut. Kemudian fa idza
Kumtu fi sawa'il jabal wa idza hiya bi aswatin syadidah. Ketika aku sudah sampai puncak gunung, ternyata ada suara orang meraung-raung kesakitan karena disiksa. Fara'aitu qauman mu'alliqina bi araqibihim. Aku melihat orang-orang mu'alliqina bi araqibihim. Mereka digantung urqub mereka. Apa itu urqub? Kalian punya tumit, di atas tumit itu ada tulang. Di atas tumit ada tulang. Nah, itu digantung ke atas. Wa musyaddaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Kemudian ini asdaq itu ini, ujung bibir kanan kiri ditarik ke atas, disatukan dengan tumit tadi. Kemudian mengalir dari bibir-bibirnya darah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada dua malaikat tersebut, man haula? Siapa mereka? Kemudian dua malaikat tersebut menjawab, humul ladzina yuftiruna qabla tahillata siyamihim. Mereka orang yang berbuka sebelum waktu berbuka mereka. Berbuka sebelum waktu. Kalau seandainya berbuka sebelum waktu berbuka berarti mereka berpuasa. Cuma tengah hari batal. Bagaimana orang yang tidak apa? Berpuasa sama sekali. Siksanya tambah berat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf agak panjang, tapi baru 1 jam sebenarnya kita berbicara. Nah, U'idul barnamaj li Rais al-Jalsa. فنقول له شكرا وجزاه الله خيرا على ما ألقاه من الدرس. ثم نخطو إلى البرنامج الثالث ألا وهو طرح الأسئلة والأجوبة عليها. فلمن أراد أن يسأل ليرفع يده. نعم، عندنا 5 دقائق تقريبا للسؤال والجواب. تفضل يا أحسن الله إليكم يا أستاذ. بارك الله فيك. بالنسبة إلى قول العلماء المحققين أن من ترك الصيام جاحدا عن وجوبه فلا عليه القضاء. لا، ليس كذلك. لا، ما قلت هذا. أن من ترك الصيام متعمدا، صيام شهر رمضان متعمدا كسلا، ليس جاحدا. جاحدا اتفق علماء على أنه كافر. لكن نحن نقول أن من ترك صيام شهر رمضان متعمدا كسلا. نعم. نعم، يعني ترك الصيام رمضان متعمدا كسلا فلا عليه القضاء. نعم. إذن فما حكم تارك الصيام بسبب المرض أو بسبب السفر؟ حكم ترك الصوم شهر رمضان بسبب الصيام بسبب السفر أو بسبب المرض جائز. عليه القضاء؟ نعم، عليه القضاء. عليه القضاء. Ana fahimtu soalak. Paham enggak soalnya? Soalnya adalah, Ustaz, yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas kok enggak diqadha? Kok enggak diqadha? Sedangkan yang meninggalkan puasa karena sakit, karena safar kok diqadha? Enak sekali itu yang meninggalkan puasa karena malas. Paham enggak? Hal kata soal. Nah, jawabannya adalah iya. Karena ada dalilnya. Yang meninggalkan puasa karena sakit, karena safar, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun ayyamin ukhra. Maka dia ganti di hari lain. Ada dalilnya. Sedangkan yang meninggalkan puasa karena malas, maka terjadi khilaf. Ya, terjadi khilaf. Khilafnya yaitu bahwa jumhur ulama mazhab fikih yang 4 mengatakan wajib qadha. Tapi ulama
peneliti seperti Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah, mereka mengatakan tidak diqadha. Dalilnya tadi karena dia berpuasa di luar waktu puasa. Nah, Jazakumullah khairan. barakallahu fiik. Man akhar? Nah. Baik, ada pertanyaan dari talibat. Kapan waktu berakhirnya imsak? Dan apakah waktu berakhirnya imsak itu ada? Perhatikan, ini mungkin bertanya tentang ada istilah imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Biasanya di kalender-kalender ada kata imsak. Gitu? Imsak beda dengan adzan subuh. Nah, itu biasanya di kalender-kalender begitu. Adakah waktu imsak ini? Maka jawabannya, waktu menahan makan dan minum sampai kapan? Adzan subuh. Apa dalilnya? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa waktu menahan makan minum adalah ketika adzan subuh. Adapun imsak yang dimaksud 5 menit sebelum adzan, 10 menit sebelum adzan, maka ini hanya istihsan, hanya prasangkaan baik. Maksudnya apa? Berhentilah, nanti pas adzan malah makan-makan. Tapi tidak ada dalilnya. Tidak ada apa? Dalilnya. Paham ya? Jadi istilah imsak yang di kalender-kalender yang mana kita menahan 5 menit sebelum adzan, 10 menit sebelum adzan, tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang lain. Bagaimana hukum memakai lip balm, pelembab bibir yang mempunyai rasa dan beraroma pada saat berpuasa? Kalau cuma di bibir tidak mengapa, tapi kalau sampai ke tenggorokan maka bisa batal. Kalau cuma di bibir tidak mengapa, tapi kalau cuma di tenggorokan bisa batal. Apa hukum suntik vitamin C membatalkan puasa? Hukum suntik vitamin C tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah suntik infus. Kenapa? Nah, ini nanti kita bincangkan pekan depan insyaallah taala. Pekan depan pekan terakhir. Makanya kalian jangan melanggar, jangan adabnya dijaga saat menuntut ilmu karena waktunya habis. Ya. Kita masih belum membicarakan nomor 7, nomor 8, nomor 9, itu poin-poin penting semua. Pembatal-pembatal puasa. Maka jawabannya tidak. Yang membatalkan puasa adalah yang suntik yang semakna dengan makan dan minum seperti infus. Itu kan menguatkan badan. Nah, itu membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa, maka yang tidak menguatkan badan tidak membatalkan puasa. Suntik vitamin C hanya sekedar yang asalnya hirang latat jadi putih, ya. Ya, yang asalnya hirang latat jadi putih. Nah, ini tidak menguatkan puasa, jadi tidak batal. Tapi saya nasihatkan suntik vitamin C maka harus sesuai dengan yang dicontohkan. Apalagi kalian masih anak-anak muda. Jangan terlalu banyak pakai masker. Apalagi sabun wajah, apalagi macam-macam. Ya.
Ini terlalu berlebihan, apalagi perempuan. Naam. Naam. Dzar. Ahmad Abi Dzar. Ati mikrofon lahu. Silahkan Abi Dzar. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallahu fiik. Naam. Apa hukumnya orang yang berpuasa tidak meninggalkan sholat tapi menghabiskan hari puasanya dengan tidur seharian? Bagus pertanyaannya. Al-jawab anna shaumahu sahih. Puasanya sah asalkan dia masih sholat. Puasanya sah. Tapi sangat berkurang pahala puasanya. Orang puasa itu bukan leha-leha, leyeh-leyeh, santai-santai, kaum rebahan, scroll, jam-jam scroll. Orang puasa itu berjihad. Di zaman Rasulullah, puasa itu jihad. Perang Badar itu puasa Ramadan, jihad, semangat. Bukan malah jadi kaum rebahan. Ya. Nah, cukup kiranya ada. Nah, tafadhal Fayyad. Tafadhal ya Fayyad. Fayyad Fayyadan. Bismillah. Nah, Assalamualaikum ya Fayyad. Ustaz. Nah. Hal yakfina hal yajuzu lana al-iftar bimujarradi ru'yati ila ghurubi syamsi biduni sima'il adzan. Yajuz. Wa hadha huwa al-asl. Boleh. Dan ini bahkan yang asal muasalnya bahwa thumma atimmus siyama ila al-lail. Hadha huwa al-asl. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Malam kapan? Bi ghurubi syams, dengan terbenamnya matahari. Jadi boleh berbuka hanya dengan melihat matahari terbenam, meskipun belum adzan belum terdengar. Terutama di mana ini? Ya? Saat berlayar di kapal. Atau di mana lagi? Saat terbang di atas pesawat. Oh jangan, di atas pesawat jatuh. Di pesawat. Fahimta ya Fayyad? Alhamdulillah. Barakallah fiik. Khallastum? Khallasna? Taib. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. U'idu al-barnamaj ila ra'isil jalsa. ثم نخطو إلى البرنامج الأخير ألا وهو الاختتام فنختتم هذا اللقاء بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam.